kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena pas waktu itu berapa ya? Sebenarnya waktu SMA aku tuh diminta sama tetanggaku disuruh ngajar anaknya buat ujian buat persiapan ujian. Nah dari sana itu malah makin banyak tetangga yang bilang, "Mbak, sekarang dong ajarin anak-anak aku," gitu. Terus pas kuliah juga ternyata aku dimintain buat jadi tutor di salah satu bimbel di daerah sini. Kebetulan ada beberapa yang sekarang sih aku pegang 2 anak karena satu anak itu dia anaknya menurut, dia juga nggak juga sehabis bulannya sebenarnya dikasih, cuman bisa dijadwal gitu, bisa dipilih. Dengan yang anak keduanya ini dia tuh terlampau kayak emang udah sering terpapar, jadi agak sulit buat konsentrasi. Perbedaan karakter itu dari anak pertama yang dari background orang tuanya sendiri itu juga parentingnya tuh udah keren banget, udah bagus, dan ibunya dokter, ayahnya itu juga dia bekerja di perusahaan tambang kalau nggak salah. Ya meskipun anak tersebut itu dia nggak terlalu megang HP, tapi ada satu sisi dia tuh pengennya karena orang tuanya itu bekerja jarang di rumah, jadi dia tuh malah pengennya sayangnya didengerin gitu loh, meskipun dia nggak main HP, pengennya ayo mbak cerita, ayo mbak main, ayo mbak ini. Tapi dia kalau soal pembelajaran dia udah menurutku udah oke. Nah untuk sedangkan anak yang kedua ini ya meskipun orang tuanya juga sama-sama sibuk, tapi karena orang tuanya itu memberikan dia handphone sehingga anak tersebut itu emosionalnya gak stabil. Dia kadang gampang tantrum, untuk konsentrasi juga sulit. Pengennya tuh main dulu, dan dalam hal pembelajaran dia juga tuh agak lalai dalam memahami sesuatu dalam belajar. Kalau ditanya tuh sekarang belajar apa, nggak tahu, aku nggak merhatiin ini dulu kak, banyak alasannya. Juga pas gimana dia tuh pengen main HP, tapi sama orang tuanya udah dikasih bener-bener itu alat kayak orang apa ya, anak kecil yang ada dibanding gitu, kayak mungkin karena emosionalnya gampang kesenggol, jadi dia tuh gampang tantrum, nangis. Dalam proses penggunaan HP untuk pembelajaran mereka, untuk di anak yang satu ini yang dia nggak terlalu banyak menggunakan HP, dia tuh cenderung menikmati, cuman dia tuh kayak udah mbak, udah cukup, aku nggak mau nonton lagi. Terus tuh bisa kayak diselingin tuh nggak yang selama pembelajaran kita tuh main HP terus. Dia tuh lebih gampang buat di reach out kalau misal ayo kita belajar, nanti kita bisa main HP lagi. Nah dia tuh masih mau jadi ini diatur. Terus itu yang kedua ini, ya Allah, anaknya nggak bisa, aku harus main HP terus, jadi nggak bisa lepas dari nggak bisa lepas dari HP, agak sulit juga buat, karena dia udah kayak aku harus main HP gitu. Ya benar, berpengaruh banget. Lebih dari beberapa anak-anak yang udah aku observasi, entah itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolahan, sama beberapa anak yang aku ajar kelas itu, mereka cenderung lebih mudah ya untuk anak yang gak introvert dan HP, mereka mudah buat dimintain tolong. Kayak misal ada yang minta tolong ini, dia langsung kayak oh iya mah bentar gitu, langsung dijalanin gitu. Sedangkan anak yang dia tuh udah terbilang main HP, bener-bener anaknya tuh kayak kelas kepala, gak mau nurut. Terus kalau misal ini apa ya, ibunya minta tolong, dia pasti bilangnya nanti. Nah itu balik lagi ke pribadinya anak tersebut. Kalau dari aku itu pasti ada jadwalnya sendiri. Misal kita selama pembelajaran itu kan 1 jam belajar, dan mungkin di tengah-tengah pembelajaran itu karena mungkin dari anak itu merasa bosan, aku alihin ke teknologi, dan aku kasih beberapa video yang correlate sama pembelajaran kita hari itu. Aku juga enjoy, tapi dia agak sedikit ini sih, agak pengennya mbak ganti lagi, tapi di situ aku mau, kan aku di sini niatnya mau belajar bareng sama dia, bukan buat main, dia benar main. Nah di sana agaknya sih anaknya nurut,
Tapi kalau balik lagi ke anaknya yang satu ini, dia udah kejagoan handphone, agak sedikit susah buat dihadapin. Tapi overall kalau misalnya dia udah kayak dimarahin sekali, dia bakal diam juga. Jadi harus, kalau misalnya dia terutama itu harus pakai sedikit nada dikit Perlu ya. ditegasi ya. Ditegasi. Penting banget karena itu menentukan pola pikir anak. Apalagi kan anak-anak yang pas mereka tuh masih di usia 5, 6, 7, 8 tahunan gitu kan, masih di golden age-nya mereka, yang dimana kita tuh harus ngasih input-input yang positif buat mereka agar mereka tuh bisa memilah mana yang baik, yang mana yang buruk, mana yang harusnya bisa kita atur, mana yang nggak bisa kita atur. Jadi kita harus bisa ngasih batasan ke anak-anak agar baik ke arah yang sama. Menurut gue ya, ketika dari orang tuanya, mereka tuh bisa pandai memanage waktu mereka dalam aktivitas mereka. Kapan kita bisa main bareng, kapan kita bisa main HP berdua, masih tetap dalam pengawasan. Dan juga dari peran anak sendiri sebut, apakah dia tuh lebih suka main HP sendiri dalam durasi yang cukup lama, atau dia tuh bisa diatur. Nah, kita juga sebagai orang tua harus kasih batasan. Seperti itu. Kita tuh sekarang sudah di era zaman serba digital. Orang tua juga perlu bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan juga mengaplikasikannya kepada anak kita, dan anak tersebut juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Di samping itu juga orang tua juga perlu bijak dalam mengatur kendali penuh atas apa yang dilakukan